Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Muhammad Sulfaki. NIM saya 61014200090 dari Rombel PJKRP. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang PPT saya yang berjudul Pembelajaran Pukulan Forehand dan Backhand untuk Siswa SMP kelas 9. Tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan adalah siswa mampu memahami teknik dasar pukulan forehand dan backhand dengan baik dan benar. Maksudnya adalah siswa dapat mengerti bagaimana sih caranya melakukan pukulan forehand dan bagaimana sih caranya melakukan pukulan backhand yang baik dan benar itu. Nah, selanjutnya adalah siswa mampu mempraktekkan teknik pukulan forehand dan backhand dengan benar. Maksudnya adalah siswa dapat melakukan dan mempraktekannya secara langsung dengan teknik pukulan forehand dan backhand yang baik dan benar. Kemudian subjek dan objek pembelajaran yang saya lakukan, jumlah siswa 20 orang, kemudian 4 bat tenis meja, 1 meja tenis meja, dan 4 bola tenis meja. Pendekatan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, saya akan mengenalkan bagaimana cara memegang bat yang benar. Karena tidak semua siswa dapat mengerti eh, bagaimana cara memegang bat yang benar itu. Di sini saya akan memberitahukan kepada mereka dan menjelaskan dua teknik dasar memegang bat tenis meja. Yang pertama adalah shake hand grip dan yang kedua adalah pen hold grip. Di mana dua teknik ini adalah teknik yang paling populer dan teknik yang paling umum digunakan untuk pembelajaran. Kemudian setelah saya mengenalkan bagaimana cara memegang bat yang benar, saya akan meminta kepada siswa saya untuk melakukan juggling dengan pembelajaran juggling dengan forehand dan backhand. Di sini saya akan meminta 8 orang siswa untuk maju ke depan. 4 orang siswa melakukan juggling dan 4 orang lainnya adalah menghitung berapa jumlah juggling yang dilakukan oleh siswa tersebut. Di sini saya akan mencontohkannya terlebih dahulu bagaimana cara melakukan forehand, juggling menggunakan forehand dan juggling menggunakan backhand. Setelah saya melakukan itu, kemudian siswa saya akan saya minta untuk melakukannya. Nah, 8 orang ini, yang tadi 4 tadi, yang 4 melakukan juggling, yang 4 menghitung, ini kompetisi. Jadi siapa yang lebih banyak dia yang menang. Setelah juggling 4 orang tadi dilakukan, 4 orang selanjutnya melakukan juggling tersebut dan 4 orang selanjutnya lagi yang tadi tidak maju ke depan berdiri untuk menghitung dan begitulah selanjutnya, begitu pula selanjutnya. Kemudian setelah semua selesai melakukan juggling, saya akan minta kepada siswa saya untuk melakukan latihan memantulkan bola ke tembok dengan pukulan forehand dan backhand, di mana siswa akan saya tuntun untuk melakukan teknik forehand dan backhand dengan memantulkan di tembok. Saya akan mencontohkannya terlebih dahulu di depan. Setelah itu 4 orang siswa maju ke depan untuk melakukannya. Jadi dalam melakukan ini, memantulkan bola ini ke tembok, saya akan minta pada siswa saya untuk melakukan pantulan forehand, backhand, begitu selanjutnya, begitu juga seterusnya. Jika dirasa sudah semua, saya akan meminta kepada siswa saya untuk mengaplikasikan apa yang sudah mereka latih dan mengaplikasikan apa yang sudah mereka lakukan, seperti juggling, memantulkan bola ke tembok. Kemudian mereka mengaplikasikannya pada permainan tenis meja secara langsung. Jadi untuk permainan ini, saya akan meminta
dua orang siswa untuk menjadi lawan. Jadi mereka melakukan forehand dan backhand secara bergantian, begitu melakukan rally forehand dan backhand. Jika dirasa waktu sudah menunjukkan 2 menit atau 3 menit, saya akan mengganti siswa yang tadi melakukan untuk duduk dan siswa selanjutnya melakukan latihan rally tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran tadi. Kelebihan dari pembelajaran tadi adalah siswa dapat mempelajari tentang pukulan forehand dan backhand yang baik dan benar. Maksudnya adalah siswa dapat ilmu tentang bagaimana sih caranya melakukan pukulan forehand dan bagaimana sih caranya melakukan backhand dan yang baik dan benar itu. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam pukulan forehand dan backhand. Latihan seperti juggling dan memantulkan bola ke tembok itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam latih pukulan forehand dan backhand tersebut. Selanjutnya adalah siswa tidak merasa jenuh karena pembelajaran yang menarik. Di mana siswa pasti suka yang namanya kompetisi seperti yang tadi saya lakukan, juggling seperti tadi, siapa yang paling banyak, ya, dia yang menang, seperti itu, dan memantulkan tembok itu sangat menarik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan dalam pembelajaran tadi. Kekurangannya adalah tingkat kesulitan tinggi pada saat memantulkan di tembok. Jadi memantulkan di tembok memang memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi dan keefektifan dalam melakukan pukulan, keras tidaknya pukulan itu sangat berpengaruh dalam melakukan memantulkan bola ke tembok tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Kurangnya prasarana dan prasarana yang ada ini adalah seperti tadi, bat hanya 4, kemudian bola hanya 4, dan meja juga hanya 4. Nah, di mana jumlah siswa adalah 20 orang, yang seharusnya setiap siswa dapat memegang atau memiliki satu bat dan satu bola agar pembelajaran dapat lebih efektif dan dapat lebih bisa ditingkatkan lagi. Jadi demikian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.